teman-teman, kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan mereview mengenai perbedaan rubbing compound dengan polishing compound. Ternyata banyak sekali loh car owner yang masih bingung dengan kedua jenis compound ini, terutama bagi para newbie atau teman-teman yang baru beli mobil. Oke, langsung saja kita bahas ya. Apa itu rubbing compound? Rubbing compound atau kompon kasar biasa digunakan untuk permasalahan yang cukup berat pada bodi mobil atau istilah profesionalnya medium to heavy duty, seperti baret atau goresan yang cukup dalam, swirl mark yang cukup berat dan masif, cat yang sangat kusam, atau permasalahan kontaminasi berat seperti jamur air hujan dan getah yang sudah sangat mengeras. Rubbing compound memiliki daya abrasif atau cutting yang tinggi, namun dengan efek gloss yang lemah. Jika kita terlalu lama memoles bodi mobil dengan rubbing compound atau dengan tekanan keras yang cukup lama, maka akan membuat permukaan cat menjadi kusam atau berhologram, sehingga harus di-finishing menggunakan polishing compound. Contoh rubbing compound untuk kategori advance atau semi-pro adalah turtle wax rubbing compound atau kit rubbing compound untuk kategori entry level. Untuk kategori entry level, proses poles tidak disarankan menggunakan mesin poles, alias manual menggunakan tangan dan microfiber pad. Apa itu polishing compound? Polishing compound atau compound halus biasa digunakan untuk permasalahan ringan hingga sedang pada bodi mobil, atau istilah profesionalnya light to medium duty, seperti goresan halus dan medium yang tidak terlalu berat, swirl mark ringan, atau permasalahan oksidasi akibat asam air hujan dan polusi, gas buang, serta kontaminasi ringan seperti water spot dan getah yang masih baru. Polishing compound umumnya memiliki hasil akhir yang lebih gloss, namun sebaliknya tetap di-finishing dengan wax agar permukaan cat terlihat lebih cerah. Contoh polishing compound untuk kategori advance atau semi-pro adalah turtle wax polishing compound, atau untuk kategori entry level dapat menggunakan ivory polishing compound yang berwarna putih. Kompon entry level legendaris yang sangat murah, namun cukup efektif dan mudah dicari di toko material terdekat. Kelemahannya, kompon ini cepat mengering kalau sudah dibuka, jadi tidak bisa disimpan lebih dari 1 bulan setelah dibuka. Ivory adalah kompon pertama saya sebelum kena Meguiar's, turtle wax, Menzerna, 3M, dan sebagainya. Untuk kompon entry level macam ini, proses poles tidak disarankan menggunakan mesin poles, alias manual menggunakan tangan dan microfiber pad. Pada segmen selanjutnya, kita akan lihat cara penggunaan dan hasil akhir dari rubbing compound dan polishing compound yang akan diaplikasikan pada panel bumper bagasi ini, dengan permasalahan goresan-goresan medium yang cukup masif. Untuk bagian kanan panel, kita akan poles dengan polishing compound. Sedangkan untuk bagian kiri kita akan poles dengan rubbing compound.
Hasil akhir dari polishing kompon terlihat mampu menghilangkan scratch yang ada dengan permukaan cukup glossy. Pada bagian rubbing kompon terlihat lebih tuntas menghilangkan scratch yang ada, dengan penampakan lebih bersih namun kurang gloss. Di sini dulu review hari ini. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Thanks for watching.